Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami ucapkan kepada Ibu Fetri Tri Anggraini, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Digital kelas F081. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, dan di sini saya, Nabila Putri Rismayanti, NPM 250810101116, selaku pembicara pertama bersama rekan-rekan saya yang lain. Hari ini, kami akan membedah bagaimana teknologi melangkah maju untuk mencegah tragedi serupa yang terulang kembali. Dalam presentasi kami yang berjudul Sistem Digital, Solusi Tragedi Tabrakan Kereta Api di Bekasi. Mari kita mulai dengan memahami sebuah fakta mendasar, yaitu mengapa kereta api butuh sistem yang jauh lebih kompleks dari sekedar lampu merah di perempatan jalan. Seperti yang kita tahu, masinis mengendarai transportasi yang berbeda. Masinis tidak mengendarai mobil, tapi ia mengendarai sebuah kereta api yang memiliki massa luar biasa besar. Dan kereta api, seperti yang kita tahu, bergerak di atas rel dengan gaya gesek yang sangat rendah. Maka dari itu, masinis tidak bisa membanting setir untuk menghindari rintangan, dan pengereman mendadak adalah hal yang mustahil. Karena jarak pengeremannya bisa mencapai lebih dari 1 km. Karena realitas fisik inilah, sistem persinyalan diciptakan sebagai mata yang menjangkau jauh ke depan bagi sang masinis. Maka dari itu, apa sih sebenarnya sistem persinyalan? Singkatnya, sistem ini adalah sistem visual dan logika. Sistem ini memberikan instruksi mutlak kepada masinis tentang kondisi jalur yang ada di depannya. Apakah aman untuk melaju, harus berhati-hati, atau wajib berhenti total. Satu hal yang paling krusial dalam sistem ini adalah asas mutlak yang disebut sebagai fail-safe. Asas mutlak ini merupakan prinsip desain di mana jika sistem mengalami kerusakan atau error, maka sinyal akan otomatis menunjuk pada kondisi yang paling aman, yaitu mengindikasikan warna merah yang berarti berhenti. Sekarang, mari kita masuk ke jenis-jenis sinyal utama. Yang pertama di sini ada sinyal masuk atau home signal. Sinyal ini bisa dibilang sebagai pintu gerbang dari sebuah stasiun atau emplacement. Fungsi sinyal ini sangat vital, yaitu melindungi area stasiun dari kereta yang akan masuk dan memastikan jalur di dalam sudah kosong, serta whistle atau peminahan jalur sudah terkunci dengan benar. Untuk aspek warnanya pun cukup familiar kita lihat. Yang pertama, ada aspek warna merah yang berarti kereta wajib berhenti dan dilarang masuk ke dalam stasiun. Yang kedua, itu warna kuning, mengartikan kereta diizinkan masuk, namun dengan syarat kecepatan yang terbatas, dan biasanya setelah kereta masuk, kereta akan diarahkan ke jalur lain atau jalur belok. Lalu yang ketiga, itu ada aspek warna hijau, di mana aspek ini menandakan kondisi aman. Maka kereta akan diizinkan masuk dan berjalan langsung melewati stasiun tanpa harus berhenti. Selanjutnya adalah sinyal blok atau block signal. Nah, di sini mari kita bayangkan dua buah stasiun yang jaraknya sangat jauh. Kalau kita hanya mengendalikan sinyal di stasiun, lalu lintas kereta akan berjalan sangat lambat dan tidak efektif. Maka dari itu, untuk memaksimalkan kapasitas lalu lintas yang ada di rel, petak jalanan utama di antara dua stasiun ini perlu dibagi menjadi beberapa blok. Nah, sinyal blok ini bertugas mencegah kereta menabrak kereta lain dari belakang. Hebatnya sistem ini adalah sistem
murni digerakkan oleh track sirkuit secara otomatis, murni berdasarkan posisi fisik kereta yang ada di depannya. Selama ada kereta di blok tersebut, maka sinyal di belakangnya akan otomatis berubah mengindikasikan warna merah. Seiring dengan berkembangnya zaman, bentuk sinyal pun berevolusi menjadi berbagai macam. Nah, salah satu yang terbaru adalah sinyal elektrik modern. Secara fisik, sinyal ini menggunakan lampu warna yang familiar juga dengan kita, yaitu warna merah, kuning, dan hijau, layaknya lampu lalu lintas yang biasa kita temui. Namun yang berbeda adalah di balik tiang sinyal tersebut, sistem ini dikendalikan sepenuhnya oleh otak digital, yaitu sistem kelistrikan terpadu, sirkuit rel atau track sirkuit, dan komputer interlocking. Tiang ini tidak memiliki tuas mekanik manual. Semuanya diatur dalam komputasi yang presisi untuk meminimalisir intervensi dan kelalaian manusia. Nah, berbicara tentang meminimalisir human error, persinyalan saja ternyata tidak cukup. Maka dari itu, kita perlu memikirkan jalan lain, yaitu sensor. Sensor dapat mengambil alih peran pengamatan visual manusia yang memiliki keterbatasan di sistem seperti pelintasan sebidang, terutama di area-area yang rawan, seperti perlintasan. Sensor ini tuh bertujuan untuk mendeteksi kondisi jalur secara otomatis. Nah, ini adalah garis pertahanan yang sangat efektif untuk mengurangi resiko kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian manusia, baik itu petugas maupun pengguna jalan. Lalu, sensor-sensor apa saja sih yang bisa diimplementasikan? Yang pertama, itu terdapat sensor pendeteksi kereta, infrared sensor atau IR sensor. Nah, sensor ini dipasang di sepanjang rel pada jarak tertentu dari perlintasan. Fungsi sensor ini adalah untuk mendeteksi kereta yang sedang mendekat. Begitu badan kereta memotong pancaran inframerah atau infrarednya, maka sistem akan secara otomatis memicu peringatan dan menyalakan lampu kilat, membunyikan sirine, serta menutup palang pintu secara otomatis tanpa harus menunggu petugas. Yang kedua adalah sensor kendaraan di atas rel atau ultrasonic sensor. Sensor ini merupakan salah satu sensor yang tidak kalah penting dengan sensor-sensor lainnya, di mana sensor ini digunakan untuk mendeteksi adanya kendaraan atau benda asing yang mogok atau terjebak di atas rel perlintasan. Jika terdeteksi halangan, maka sensor akan langsung mengirimkan sinyal peringatan darurat ke pusat kontrol sehingga masinis bisa menginstruksikan untuk mengerem sebelum semuanya terlambat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengertian beberapa jenis sensor pada sistem perkeretaapian. Di sini nomor 3 terdapat sensor getaran rel atau biasa disebut vibration sensor, yang dimana sensor ini mendeteksi getaran dan kondisi rel untuk mengetahui kerusakan atau gangguan pada jalur kereta. Yang keempat ada sensor cahaya pada lampu, sinyal LDR sensor atau disebut light dependent resistor, mengatur tingkat terang lampu peringatan secara otomatis sesuai kondisi cahaya sekitar. Bisa diatur ketika siang, malam maupun hujan. Di slide selanjutnya ada sensor kamera atau CCTV yang membantu untuk memantau kondisi perlintasan secara real time, mendeteksi pelanggaran, dan membantu pengawasan oleh petugas. Yang keenam ada sensor arus listrik atau current sensor, memantau arus listrik pada sistem
keamanan dan mengaktifkan cadangan daya listrik jika terjadi gangguan listrik. Di slide selanjutnya kita membahas studi kasus tragedi Stasiun Bekasi Timur. Slide ini membahas tragedi di Stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April 2026, yaitu tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Dan tragedi ini merenggut korban jiwa sebanyak 16 dan juga 80-nya mengalami luka-luka. Untuk akar masalah dari tragedi ini adalah single point of failure pada track circuit konvensional akibat taksi yang mengalami korsleting di atas pelintasan. Dan kami menganalisis bahwa terdapat kelemahan sistem, yaitu sistem persinyalan yang lama atau buta hanya membaca input biner pada arus listrik atau tidak, tanpa kemampuan validasi silang terhadap anomali. Di selanjutnya terdapat ide solusi 1, transformasi digital keamanan kereta api, integrasi smart interlocking dan cloud monitoring secara real-time. Nah, salah satu dugaan penyebab kecelakaan kereta di Bekasi adalah karena konsleting pada rel. Karena itu sistem kontrol cerdas berbasis microcontroller ESP32 diterapkan agar memungkinkan kereta bertukar data posisi dan kecepatan via sinyal radio, serta mengerem otomatis jika jaraknya terlalu dekat. Seluruh pergerakan ini dipantau secara real-time melalui cloud Firebase, sehingga petugas pusat pengendali atau OCC dapat melacak setiap kereta dan menerima alarm darurat secara instan. Selain itu, sistem dibekali fitur failsafe yang mengevaluasi bahaya hanya dalam 0,5 detik untuk pengereman otomatis, serta menggunakan 3 sensor pembanding guna mencegah kereta berhenti mendadak akibat error palsu dari satu sensor yang rusak. Nah, di selanjutnya terdapat pengenalan komponen dan fungsinya. Di komponen yang pertama terdapat ESP32. Komponen ini merupakan papan microcontroller. Fungsinya untuk mengeksekusi baris kode C++, membaca data input dari pin GPIO, mengirim sinyal output ke komponen lain, serta menggunakan modul Wi-Fi bawaannya untuk protokol komunikasi ke cloud Firebase. Di gambar kedua terdapat sensor HCSR04. Komponen ini merupakan modul pengukur jarak dan memiliki transmitter yang memancarkan gelombang ultrasonik dan receiver yang menangkap pantulan gelombangnya. Di slide selanjutnya terdapat komponen LED merah dan hijau. Komponen ini merupakan komponen aktuator sebagai indikator visual status sistem. Merah untuk status rem darurat aktif, hijau untuk status normal atau aman. Selanjutnya ada resistor, komponen pasif untuk membatasi arus listrik, current limiter, arus output dari pin ESP32 terlalu besar untuk kapasitas maksimal LED. Resistor memastikan LED tidak terbakar akibat overcurrent. Nah, untuk alur pemasangannya sendiri terdapat konfigurasi wiring. Yang pertama, pin VCC pada sensor dihubungkan ke 5V atau pin ESP32 sebagai sumber tegangan. Lalu, semua pin GND atau ground pada sensor dan LED dihubungkan ke pin GND ESP32 untuk menutup sirkuit arus searah. Lalu, pin TRIG dihubungkan ke pin 5 ESP32 berfungsi sebagai jalur output untuk mengirimkan sinyal pemicu.
Pin echo dihubungkan ke pin 18 ESP32 berfungsi sebagai jalur input untuk menerima sinyal balasan. Lalu kaki anoda plus LED hijau dihubungkan ke pin 14 ESP32, kaki anoda plus LED merah dihubungkan ke pin 12 ESP32. Lalu resistor dipasang seri pada jalur anoda atau katoda LED. Sekian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma yang akan digunakan pada simulasi kali ini. Nah, untuk yang pertama, di sini kita mengimpor pustaka Wi-Fi dan memasukkan kredensial jaringan agar sistem bisa terhubung ke internet. Selanjutnya, kita mendefinisikan pin yang digunakan dengan perintah define. Penggunaan preprosesor direktif ini adalah best practice dalam embedded system karena bisa menghemat alokasi memori RAM pada ESP32 kita. Di bagian ini kita juga menetapkan variabel batas aman di angka 100 cm untuk simulasi. Di sini kita sengaja menaruhnya di awal. Jadi kalau nanti untuk mengubah jarak aman pengereman kita cukup ganti angka di baris ini tanpa perlu mengotak-atik simulasinya lagi atau logika di bawahnya lagi. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke block void setup. Di sini kita mengaktifkan komunikasi serial dengan baud rate 115200. Ini sangat penting untuk kebutuhan transmisi data log atau debugging dari alat ke monitor komputer kita. Setelah itu kita mengatur arah kerja pin atau GPIO, pin TRIG, LED hijau, dan LED merah. Kita set sebagai output untuk yang LED hijau dan merahnya. Karena tugas kita mengeluarkan tegangan, sedangkan pin echo kita set sebagai input karena tugasnya membaca tegangan pantulan. Oke, untuk selanjutnya di sini masih di fungsi setup yang tadi. Di sini sistem harus memastikan koneksi internet sudah terjalin. Di sini kita menggunakan perulangan while sebagai blocking state. Jadi artinya selama status Wi-Fi-nya belum terhubung, program akan tertahan di sini dan hanya mencetak titik setiap 500 milidetik. Kenapa ini krusial? Karena kita tidak ingin sistem terburu-buru melakukan pemindaian jarak sebelum modul Wi-Fi benar-benar siap dan untuk mendapatkan alamat IP untuk terhubung ke server pusat. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi void loop, yaitu fungsi utama yang berjalan terus-menerus ya. Siklus dimulai dengan mengirimkan pulsa high selama 10 mikrodetik ke pin trig. Ini akan memicu sensor ultrasonik untuk menembakkan gelombang suara. Setelah itu fungsi pulsnya akan menghitung durasi waktu tempuh dari sinyal pantulan yang ditangkap oleh pin echo. Oke.
Nah, durasi bolak-balik inilah yang kemudian kita konversi menggunakan rumus matematika dengan konstanta kecepatan suara, sehingga kita mendapatkan data jarak aktual dalam satuan sentimeter. Nah, untuk selanjutnya, setelah mendapatkan angka jarak aktualnya, mikrokontroller akan langsung mengevaluasinya menggunakan struktur if-else. Jika jarak terdeteksi di ambang batas yang kita set tadi, yaitu kurang dari 100 cm, sistem akan menganggap sebagai jarak kritis, langsung dianggap bahaya. Protokol darurat langsung dieksekusi, arus ke LED hijau akan diputus dan tegangannya penuh dialirkan ke LED yang merah. Begitu juga dengan sebaliknya, jika lintasan aman, terakhir sistem akan mencetak status operasional ke antarmuka serial, lalu kita tambahkan delay 1000 atau jeda 1 detik. Jeda ini fungsinya sederhana tapi penting untuk mencegah spamming atau penumpukan data yang berlebihan sebelum siklus pemindaian diulang kembali dari awal. Jadi berikut ringkasan dari seluruh alur kerja dari sistem kita. Jadi pertama, ESP32 ini memicu sensor ultrasonik untuk menembakkan gelombang ke arah kereta. Kedua, sensor menangkap pantulan gelombang dari objek di depan, lalu ESP32 menghitung durasinya dan mengonversinya menjadi jarak sentimeter. Ketiga, sistem membandingkan jarak tersebut dengan ambang batas aman di 100 cm. Dan ini bisa dirubah sesuai keinginan. Yang keempat, berdasarkan evaluasi tadi, ESP32 mengeksekusikan output, menarik tuas rem otomatis atau menyalakan LED merah jika bahaya, dan membiarkan tetap hijau jika aman. Dan yang terakhir, secara paralel status jarak ini dikirimkan via Wi-Fi dalam bentuk GSON ke endpoint Firebase, sehingga petugas di pusat kendali atau cloud monitoring bisa melihat perubahannya secara real time. Oke, untuk selanjutnya di sini ada video simulasinya, simulasi yang kita lakukan. Oke, di sini terlihat kalau jaraknya masih aman, dia masih aman, masih hijau, dan sekarang jadi merah saat dia udah di bawah 100 cm. Lalu kembali hijau kembali saat di atas 100 cm. Lalu ada ide solusi kedua, sistem Zero Trust Railway Signaling. Dalam filosofi Zero Trust, sistem tidak akan pernah memberikan sinyal hijau hanya dengan satu indikator fisik. Jadi semua perangkat, sinyal kelistrikan, dan data harus diverifikasi secara terus-menerus. Lalu konsep Zero Trust Railway Signaling. Filosofi Zero Trust, yaitu Never Trust, Always Verify. Sinyal hijau tidak pernah diberikan hanya berdasarkan satu kondisi fisik. Lalu ada sensor fusi atau multilayer, penggabungan sensor fisik, deteksi anomali kelistrikan atau IDS, dan validasi kriptografi digital. Lalu ada pendekatan arsitektur, pemrosesan di tingkat silikon atau hardware level, menggunakan FPGA, bukan software server, untuk menjamin latensi nanodetik dan kekebalan dari serangan cyber. Oke, di sini saya akan menjelaskan ide solusi kedua dari kami, yaitu sistem Zero Trust Railway Signaling atau persinyalan kereta api tanpa kepercayaan penuh. Nah, dalam filosofi Zero Trust ini tuh sistem tidak akan pernah memberikan sinyal hijau hanya dengan satu indikator fisik saja. Jadi semua perangkat
sinyal kelistrikan dan data harus diverifikasi secara terus-menerus. Nah, untuk konsep Zero Trust Railway Signaling ini tuh menurut filosofinya yang tadi, never trust, always verify. Jadi sinyal hijau tidak pernah diberikan hanya berdasarkan suatu kondisi fisik saja. Nah, yang kedua ada sensor fusi atau multilayer. Jadi penggabungan sensor fisik, deteksi anomali kelistrikan atau IDS, dan validasi kriptografi digital. Dan yang ketiga itu ada pendekatan secara arsitektur. Jadi pemrosesan di tingkat silikon atau hardware level menggunakan FPGA seperti FPGA board. Jadi bukan software server. Nah, untuk menjamin latensi nanodetik dan kekebalan dari serangan digital, serangan cyber atau serangan digital. Nah, metode pertama dari sistem ini yaitu rangkaian logikanya dulu. Jadi kami memakai yang pertama itu ada rangkaian kombinasional untuk logika verifikasi absolut. Jadi ada 4 sensor di sini, ada sensor A, B, C, dan D. Kami menggunakan 4 input juga, 4 sensor ini. Yang A itu untuk integritas fisik rel atau pendeteksi track circuitnya. Jadi track circuit dari beberapa blok itu aman apa enggak gitu. Nah, maksudnya dari jarak 1-2 km ke depan itu aman atau tidak, track circuitnya itu aman atau ada bahaya atau ada ancaman atau tidak gitu. Jadi sensor setelah itu ada sensor B, IDS, anomali kelistrikan, jadi pendeteksi tegangan asing. Jadi seumpama ada konsleting yang seperti tragedi Bekasi kemarin yang tertabrak taksi itu tertabrak kereta lalu menyebabkan konsleting pada listrik, itu bisa dideteksi dengan sensor IDS ini untuk mendeteksi anomali kelistrikan. Nah, yang ketiga itu token kriptografi kereta. Jadi sensor ini tuh dibuat untuk mendeteksi kriptografi yang dikirimkan oleh kereta. Jadi untuk membedakan juga kereta dengan kendaraan lain, di dalam rel itu tuh ada kereta, cuma ada kereta atau ada kendaraan lain. Kalau kereta itu dia mengirimkan token kriptografi itu seperti satu jenis aja, nggak berbeda-beda. Jadi satu jenis seumpama kriptografinya 111 berarti itu kereta gitu. Kalau ada 1011 berarti itu bukan kereta. Jadi bisa mendeteksi juga, mendeteksi kendaraan lain yang ada di perlintasan rel kereta. Dan yang D itu status blok depan. Jadi sensor D ini untuk memberitahu status dari blok depan itu. Jadi 1,2 km ke depan itu ada kereta lagi atau tidak, ada kecelakaan atau tidak, ada masalah atau tidak gitu. Dihubungkan juga dengan kalau di rangkaian logikanya itu kami menghubungkan keempat sensor ini menggunakan gerbang N. Jadi akan menghasilkan output 1 atau hijau atau aman itu jika keempat sensor ini itu aktif. Aktif itu menandakan aman ya. Jadi untuk yang misalnya yang B ini mendeteksi anomali kelistrikan itu jika inputnya 1 itu berarti tidak ada anomali. Jadi ada anomali itu jika inputnya 0. Begitu. Nah, untuk peta Carnot map itu syarat aman terisolir pada satu sel mutlak itu 1, 1, 1, 1. Jadi persamaan booleannya A kali B kali C kali D. Gerbang N 4 input. Nah, untuk K-map-nya dari rangkaian kombinasional tadi itu seperti ini. Jadi cuma ada nilai value 1 itu di baris 11 dan kolom 11. Jadi semuanya itu 0. 0 ini kenapa kok semuanya 0? Nah, 0 ini tuh area merah. Jadi 15 sel yang bernilai 0 ini itu mempresentasikan 15 skenario bahaya atau anomali lah, misalnya taksi yang konslet atau token yang tidak valid yang dikirimkan kereta dan sebagainya. Nah, jika salah satu aja skenario ini, misalnya yang ini itu berubah dari 0 ke 1, itu sistem itu otomatis memutus sinyal. Jadi mengubah dari yang sinyalnya itu hijau atau aman itu menjadi merah atau fail safe. Nah,
Untuk yang nilai 1 ini, kenapa cuma ada 1? Ini tuh area hijau. Jadi hanya ada satu sel yang bernilai 1. Ini membuktikan secara matematis itu bahwa sinyal hijau, ya ini sinyal hijau 1, itu hanya akan menyala jika keempat kondisi idealnya itu terpenuhi secara bersamaan. Jadi A sama dengan 1, sensor A sama dengan 1, sensor B sama dengan 1, sensor C sama dengan 1, dan sensor D sama dengan 1. Jadi bentuk booleannya itu Y sama dengan A kali B kali C kali D, seperti tadi. Nah, menurut kami itu rangkaian kombinasional tadi itu rangkaian kombinasional saja itu tidak cukup. Jadi kami juga memerlukan rangkaian sekuensial. Nah, itu untuk istilahnya untuk mengunci status bahaya menurut kami. Nah, masalah di sistem lama itu bahaya laten jika anomali menghilang sesaat. Jika anomali menghilang sesaat gangguan atau konsleting, misal mobil konslet bergeser dari rel, itu sinyal bisa kembali hijau secara fatal. Padahal kayak kemarin itu pas kejadian di Bekasi kemarin itu kan taksi ditabrak KRL, itu kan awalnya yang sinyalnya itu merah harusnya, itu kok kembali ke hijau. Jadi kan kayak sinyalnya itu udah aman gitu di depannya, di depan KA Bromo yang belakang itu. Harusnya itu merah. Jadi spekulasi kami itu taksi itu menyebabkan konslet itu karena baterai mobil listrik itu mempunyai tegangan besar. Jika baterai itu pecah, tegangannya itu bisa mengalir dengan liar di seluruh rel. Jadi sinyal yang harusnya itu merah tetap merah, itu bisa dikacaukan. Maksudnya sinyal itu yang harusnya merah karena ada mobil taksi itu di rel, jadi tabrakan. Nah, itu menyebabkan konsleting. Jadi sinyalnya yang harusnya merah jadi hijau gitu secara cepat. Jadi masinis yang ada di KA Bromo itu tidak menyadari kalau di depan itu ada bahaya gitu, masih ada kereta lain, jadi sebenarnya harus ada sistem yang bisa mengakali itu, yang bisa mendeteksi kalau di depan itu masih ada bahaya walaupun ada konsleting gitu. Jadi ada ini solusinya, itu penggunaan memori asinkron menggunakan SR latch, NOR gate. Jadi gerbang NOR itu kan konsepnya menghasilkan output 1 jika kedua inputnya itu 0. Jadi gitu. Fungsi mekanisme ini tuh untuk mengunci atau latching status sinyal ke merah secara permanen jika terjadi glitch walau hanya 1 milidetik hingga di reset manual oleh manusia. Nah, tadi kan untuk rangkaian kombinasional kan cuma gerbang N saja yang mengambil 4 inputan ini kan, yang A, B, C, D. Nah, yang penambahan rangkaian sekuensial ini itu hanya untuk sensor B saja yang pendeteksi anomali tadi. Jadi, semisal semuanya udah aman, sensor A awalnya ini ya, sensor A, sensor B, sensor C, sensor D aman, itu pihak stasiun itu kami tambahkan tombol resetnya untuk rangkaian sekuensial ini. Jadi jika semuanya udah aman, sensor A sampai sensor D itu aman, stasiun perlu menekan tombol reset dulu agar lampu itu bisa hijau, maksudnya bisa aman untuk dilewati kereta. Nah, misal yang sensor B ini mendeteksi anomali, semisal ada cuma sedetik gitu aja, yang B ini dari 1 itu berubah ke 0, maka rangkaian sekuensial ini itu memutus seluruh maksudnya input dari B itu diputus, walaupun B itu berubah lagi ke 1, maksudnya udah ke aman, walaupun merubah ke 1 itu jadi tandanya aman walaupun masih konsleting. Jadi belum masih konsleting itu tetap aja sinyalnya merah, jadi ditahan sama SR latch ini. Jadi
semisal ada konsleting itu yang kayak kemarin di Bekasi, itu kan semisal yang sensor IDS ini nggak berfungsi kayak klip-klip gitu, 101010 gitu, itu tetap sinyal peringatan itu tetap merah, nggak kembali ke hijau dulu sebelum di konfirmasi sama stasiunnya bahwa udah aman, baru tombol reset tekan lagi gitu. Nah, untuk manajemen rute skala menengah itu kita tambahkan MSI, ya, pengaturan wesel. Jadi kita juga memberikan pengaturan wesel agar kereta itu tidak bertabrakan istilahnya. Jadi semisal dua rel ini isinya ada kereta semua. Jadi setelah sensor A sama sensor A sampai sensor D itu aktif semua, terus pihak stasiun itu menekan tombol reset. Jadi itu tadi kan jika menekan tombol reset kan baru hijau kan, lampunya kan hijau. Tapi nggak mungkin kan jika kedua jalur ini semisal di depannya itu ada wesel satu jalur. Nah, itu nggak mungkin kalau di kedua rel ini itu sinyalnya itu semuanya hijau. Jadi kami perlu menambahkan MSI di sini. Nah, gitu. Jadi yang pertama itu ada selain ada wesel tadi juga kita menambahkan manajemen status darurat massal. Semisal tidak ada konsleting, maksudnya semisal tidak ada konsleting atau tidak ada deteksi anomali sama sekali, kayak sensor B itu tetap aman, nggak ada dari awal itu aman, nggak ada deteksi anomali di pertengahan jalan. Itu semisal ada kejadian lain yang tidak terdeteksi oleh sensor itu, pihak stasiun bisa menekan tombol darurat utama. Jadi jika itu ditekan, semua kondisi itu, walaupun ada kondisi apapun, maksudnya sensor itu walaupun tetap mendeteksi tidak mendeteksi apapun, itu jika dipencet tombol darurat utama itu semua jalur itu sinyalnya menjadi merah semua. Jadi seperti sinyal darurat nasional gitu. Jika ada keadaan yang tidak terdeteksi oleh sensor. Nah, jika diperlukan tindakan darurat untuk memberhentikan seluruh pemberangkatan kereta di seluruh rel begitu. Nah, untuk yang darurat utama itu kita menggunakan multiplexer MUX to 2 to 1, 2 inputan to 1 output. Nah, itu untuk saklar override darurat nasional, memaksa semua output ke konstanta 0 secara instan. Nah, di sini kayak tadi, jika ini dipencet, semua sinyal di jalur yang diatur oleh wesel ini itu semua sinyalnya merah semua. Itu menandakan kalau ada darurat utama yang mengharuskan stasiun untuk menekan tombol darurat utama gitu. Nah, untuk yang wesel ini kami menggunakan decoder 1 to 2. Jadi pembagi rute lah, wesel digital, mengarahkan sinyal aman hanya ke jalur yang dituju untuk mengunci jalur persilangan tadi. Jika saya semisal ini udah hijau sinyal jalur 1, maksudnya semisal kereta 1 itu udah jalan duluan, udah ngelewatin wesel, semisal weselnya itu ini kan dua rel, di depan ada wesel, satu jalur cuma satu yang depan. Jadi kereta jalur 1 itu dikasih sinyal hijau dulu buat berangkat duluan. Jadi yang kereta kedua ini diem dulu. Kereta 1 itu berangkat dulu, semisal udah melewati 1 blok atau 1,2 kilo, itu yang kereta kedua itu baru dipersilakan maju. Jadi tombol pilih jalur ini aku ubah lagi ke dari yang ke 1 tadi, jadi ke 0. Jadi pindah jalur ke jalur 2 yang warna hijau, maksudnya sinyal hijau itu dari sinyal jalur 1 itu dipindah ke sinyal jalur 2. Jadi yang sinyal jalur 1 jadi merah, sinyal jalur 2 jadi hijau gitu. Nah, seperti ini gabungan rangkaian tadi yang dari awal itu yang awalnya
ke rangkaian kombinasional, terus diubah ke rangkaian sekuensial, terus di bagian ini juga setelah gerbang N 4 input ini ada penambahan MSI untuk pengaturan darurat utama dan pilih jalur. Nah, di sini saya akan mendemokan sedikit simulasi dari sistem ini secara live. Nah, semisal tadi yang awal, yang track circuit ini, sensor track circuit ini aktif. Nah, lalu yang sensor B yang pendeteksi glitch tadi, anomali itu aktif dulu. Ini menandakan aman ya. Jadi input 1 itu aman, input 0 itu baru yang ada bahaya. Nah, kriptografi itu oke. Nah, yang blok depan itu juga oke. Nah, kenapa kok masih merah semua? Karena stasiun itu belum menekan tombol reset ini. Jadi mereka memang harus memverifikasi dulu semua sensor itu udah aman apa belum. Kalau sudah aman keempat sensor baru ditekan tombol reset. Nah, ini baru di sini. Sinyal jalur 1 itu hijau, sinyal jalur 2 itu merah dulu karena di sinyal jalur ke-1, kereta ke-1 itu mau melewati wesel dulu untuk maju ke satu jalur rel. Jika udah berjarak 1 blok atau 1 sampai 3 kilo lah. Nah, 1 sampai 3 kilo itu udah melaju, baru diganti dipilih jalur. Ini juga untuk pihak stasiunnya. Pilih jalur jika saya kasih input 1, itu dia berpindah dari yang awalnya sinyal hijau ini di sinyal jalur 1 itu beralih ke sinyal jalur 2. Jadi sinyal jalur 1 semisal ada kereta lagi, itu dia berhenti dulu, nunggu si kereta kedua yang di jalur 2 itu udah melewati 1 blok. Begitu. Kita kembalikan lagi. Nah, tadi ini tombol reset ini bisa habis dinyalakan bisa dimatiin lagi nggak apa-apa. Nah, semisal tadi ada peristiwa, ada kejadian konsleting kayak tabrakan yang taksi itu di Bekasi, itu sensor B itu yang bereaksi. Sensor B seumpama ada konsleting, itu sinyal B, sensor B itu akan bereaksi. Semisal ini 0, nah semisal sinyal B itu mendeteksi ada anomali kelistrikan, itu semua jalur itu dimerahkan semua. Walaupun ini saya pilih jalur 1, pilih jalur 2 itu saya nyalakan, itu tetap tidak bisa. Nah, tadi kan semisal pendeteksi anomali ini, semisal ada tabrakan, terus ada konsleting nih. Jadi kan kayak harusnya sinyal yang kemarin. Jadi harusnya sinyalnya itu tetap merah kok malah kembali ke hijau, itu seperti ini. Jadi awalnya mendeteksi anomali ditabrak taksinya, terus tiba-tiba kok sinyalnya itu hijau lagi, padahal masih ada kereta di depannya, masih ada kereta yang berhenti. Itu tetap aja sinyal jalur di jalur 1 sama jalur 2 itu tetap merah. Jadi KA Bromo yang di belakangnya itu tahu kalau di depannya itu ada masalah. Walaupun ini konslet di ini sinyal B ini saya konsletin, maksudnya saya beri 111 ini 1010 tetap aja sinyal jalur 1 dan sinyal jalur 2 itu tetap merah, nggak akan hijau kecuali pihak stasiun udah menekan tombol reset. Jadi kan seharusnya pihak stasiun juga tahu kalau di sekitar stasiun itu tuh ada kejadian, maksudnya ada peristiwa apa sih, ada bencana apa sih, ada kecelakaan apa sih yang menimpa kereta gitu. Jadi setelah udah beres, maksudnya seumpama mobil taksi itu udah diseret, udah digeret dari rel, udah rel aman, udah dibersihkan, itu sinyal B itu udah tidak konslet lagi. Nah, dia memberikan sinyal aman. Lalu jika stasiun udah mengonfirmasi kalau semuanya itu udah aman, baru ditekan tombol reset. Nah, baru di sinyal jalur itu akan kembali ke hijau gitu. Nah, bagaimana kalau yang lain? Nah, kalau yang lain itu seumpama ada konsleting, itu emang di sensor B yang masalah. Kalau di sensor A semisal
sensor C itu. Sensor C semisal ada kendaraan yang mengirimkan token kriptografi, maksudnya yang ada kendaraan yang mengirimkan token kriptografi yang beda, maksudnya apa itu, nah itu tetap merah. Tapi kalau udah nggak ada kendaraan lagi, maksudnya lewat lagi, itu baru hijau lagi. Jadi untuk yang SR Latch ini cuma untuk mendeteksi glitch anomali. Nah, seperti ini. Jika ada glitch anomali, itu akan merah. Nah, kalau udah aman, baru pihak stasiun itu menekan tombol reset untuk mengembalikan sinyal yang merah semua tadi itu menjadi hijau. Jadi jalur depan itu udah aman. Nah, apa kegunaan dua tombol ini? Semisal untuk tombol yang pilih jalur ini tadi udah saya jelaskan, itu untuk mengganti sinyal jalur di wesel. Ini untuk yang hanya ada weselnya, semisal gitu. Kalau nggak ada weselnya ya nggak usah pakai ini, tidak usah pakai ini, tidak apa-apa, tidak perlu. Nah, semisal keempat sensor ini tidak mendeteksi ada bahaya apapun, maksudnya tetap aktif, tetap memberikan sinyal baik-baik saja. Tapi semisal ada gempa atau apa, atau yang tidak terdeteksi oleh sensor, itu pihak stasiun bisa menekan tombol darurat utama. Nah, jadi sinyal di seluruh rel itu akan berubah menjadi merah. Jadi menandakan kalau ada darurat utama, itu pihak stasiun bisa mengirimkan sinyal ke masinis. Maksudnya ini itu ada darurat utama, bukan karena keempat sensor tadi yang ada masalah gitu. Jadi bisa dibuat lagi. Nah, kalau udah selesai darurat utamanya bisa dikembalikan lagi. Jadi semua di handle oleh semua sistem ini dihandle oleh stasiunnya. Jadi begitu. Ini tidak bergantung ke masinis. Tuh. Lalu di sini ada metode kedua, microcontroller Arduino Uno R3. Di sini kita menggunakan microcontroller Arduino Uno R3. Berikut adalah komponen-komponennya, yaitu ada input sensor 5 unit, lalu ada 4 slide switch, lalu ada 1 push button untuk dijadikan manual reset. Lalu ada LED hijau dan LED merah sebagai output sinyal. Lalu ada resistor 10.000 ohm dan resistor 220 ohm. Nah, ini berikut skema pengabelan dan wiringnya ini ya. Fitur dari desain ini, power bridge, jembatan jalur daya 5 volt dan ground untuk distribusi arus yang merata di seluruh breadboard. Lalu modularitas, penempatan komponen yang terpisah antara sisi input dan output untuk memudahkan troubleshooting fisik. Berikut adalah kode C++-nya. Jika sensor A, sensor B, sensor C, sensor D dalam kondisi high, maka status bahayanya akan mati. Jika status bahaya mati, maka jalur 1 akan dibuka dengan tanda lampu hijau di jalur 1, dan jalur 2 akan ditutup dengan tanda lampu merah menyala. Lalu ini jika ada anomali meskipun sekilas, sensor akan langsung menyalakan mode status bahayanya. Dan jika ingin mematikan status bahayanya, kita harus menekan tombol reset secara manual. Nah, ini setelah ditekan, status bahayanya akan menghilang. Oke, jadi metode kita selanjutnya dari ide solusi kedua ini adalah FPGA atau Field Programmable Gate Array, yang menggunakan bahasa Verilog HDL, yang HDL itu adalah Hardware Description Language. Nah, jadi setelah kita membuat rangkaian sirkuit tadi, rangkaian logika tadi, itu bisa kita eksekusi lagi ke bentuk hardware-nya, eksekusi ke silikon, jadi kekebalan via
FPGA ini. Kompilasi ke hardware. Jadi mengubah rangkaian logika yang tadi kita buat itu ke kode Verilog. Itu bahasa yang dimengerti oleh FPGA ini. Bahasa hardware lah. Nah, jadi target boardnya itu implementasi visi pada chip silikon yang ada di FPGA atau field programmable gate array ini. Jadi keunggulannya itu bisa di keamanan cyber, hardware level security, karena dia dijalankan tanpa OS dan tanpa memori tumpukan atau stack atau heap. Nah, kebal juga terhadap remote code execution, injeksi kode dan buffer overflow. Dan yang terakhir itu eksekusi paralel sejati, paralelisme fisik. Nah, ini begini. FPGA itu bukan software. Jadi dia itu hardware. Nah, tidak menjalankan baris kode, melainkan membentuk rute kabel fisik di dalam silikon. Nah, berbeda dengan Arduino itu, FPGA ini dia itu memproses berbeda dari Arduino yang memproses data itu satu persatu secara sekuensial. FPGA ini itu memproses semua sensor secara bersamaan atau paralel lah. Jadi semua sensor yang mendeteksi itu dieksekusi secara bersamaan, diproses semuanya secara bersamaan dalam kecepatan cahaya atau nanodetik. Nah, dia juga bisa menghapus resiko sistem hang atau lag yang sering terjadi pada perangkat berbasis software atau OS lah, operation system. Dan di sini tuh kami beri 3 contoh FPGA yang dibuat. Itu ada basis 3, basis 2 dan DE10 Lite. Yang biasa dipakai itu basis 3. Nah, transisi silikon bahasa Verilog HDL. Jadi sirkuit visual dari Logisim Evolution tadi yang kita buat, maksudnya rangkaian logika tadi yang kita buat di software Logisim itu dikonversi menjadi kode hardware description language HDL, Verilog HDL. Nah, target boardnya itu kita pakai basis 3 tadi, FPGA trainer board. Nah, bisa saya demokan untuk melihat di dalam softwarenya. Nah, ini kan tadi rangkaian logika kita, rangkaian sirkuit kita. Nah, di tools ini itu udah bisa mengkonversi sirkuit yang kita buat itu ke kode Verilog yang bisa dieksekusi sama FPGA board tadi. Di sini kita bisa pencet yang synthesize dan download. Nanti akan muncul panel seperti ini. Nah, di sini tuh udah ada pilihan, kalian bisa milih. Ini tuh seluruh FPGA yang ada yang pernah dibuat. Ada basis 2, basis 3, B micro, terus yang DE10 Lite tadi, Terasik. Tuh, jadi kita coba pilih yang basis 3. Nah, di sini setelah semuanya udah, ini kan generate HDL only, ya betul, bahasa HDL. Nah, setelah itu kita bisa menempatkan seluruh sensor, seumpama ini sensor A itu bisa kita tempatkan di saklar yang ini, saklar 1 yang sebelah sini, sebelah kanan bawah. Yang B itu di sini, yang C kripto itu di sini, yang di blok depan itu di sini. Lalu ada yang darurat utama yang tadi, darurat nasional, bisa ditekan oleh pihak stasiun itu di sini. Lalu ada pilih jalur, pilih wesel itu di sini. Nah, untuk sinyal jalur 1 kan tadi kayak lampu kan, maksudnya lampu hijau atau merah, itu bisa kita letakkan di sebelah sini. Dan untuk yang sinyal jalur 2 itu di sebelah sini. Tombol reset bisa kita masukkan di ini, pertengahan tombol kayak button ini bisa. Ini bisa dipencet itu setelah kasih inputan 1, dia langsung kasih input 0 lagi. Nah, kalau udah itu tinggal down, nanti dibuatin kode HDL-nya gitu, kode bahasa Verilog-nya, codingan Verilog. Nah, setelah kita konversi dia ke tadi bahasa Verilog, itu bisa kita lihat kita bisa masukkan di Visual Studio Code. Nah, bentukannya kayak gini. Jadi filenya itu .v, V-nya Verilog. Dia tuh kayak teks biasa, tapi bisa dibaca oleh
FPGA ini, hardware FPGA ini, FPGA board seperti ini. Itu emang ini tuh memang kayak implementasi dari rangkaian sirkuit buatan kita tadi. Itu dikonversi ke kayak tulisan kayak gini, teks-teks kayak gini, codingan-codingan ini yang bahasanya hanya bisa dimengerti oleh FPGA ini, hardware FPGA. Nah, begitu. Keuntungannya apa sih FPGA ini kalau sudah dibuat? Nah, hardware level security, jadi dia itu seperti benteng digital, immunity by design, tanpa sistem operasi atau sehingga kebal dari serangan virus, malware, atau eksploitasi kernel. Dan dia tidak punya memori, tidak dijalankan di software, jadi tidak akan bisa dihack gitu. No buffer overflow, tidak menggunakan manajemen memori dinamis sehingga tidak bisa diretas melalui injeksi kode jarak jauh. Itu tadi tidak bisa dihack, tidak bisa. Jadi seumpama ini FPGA board ini dipakai di stasiun, dia itu tidak bisa dikacaukan oleh hacker. Maksudnya seumpama mau ada orang jahat, hacker itu mau mengacaukan sistem yang ada di stasiun, jika stasiun itu menggunakan FPGA board ini untuk mengintegrasikan seluruh sistem yang ada di rel yang ada di stasiun, dia tidak akan bisa mengacaukannya karena memakai hardware yang tidak memiliki memori dan tidak dijalankan di software gitu. Lalu yang terakhir itu ada physical locking. Nah, logika persinyalan ini terkunci di tingkat silikon, di chip yang ada di FPGA board tadi, itu menjalankan segala macam rangkaian logika tadi yang telah dibuat di tools tadi. Jadi tidak dapat diubah oleh pihak luar tanpa akses fisik langsung ke perangkat. Jadi orang kalau mau mengacaukan sistem yang memakai FPGA ini, dia harus memegang, maksudnya harus mengotak-atiknya langsung di hardware-nya, tidak bisa dari jarak jauh gitu. Itulah keuntungan kalau kita pakai FPGA ini di sistem stasiun gitu. Nah, itu saja untuk ide-ide yang kami miliki dari kejadian KAI kemarin, tabrakan KA Bromo dan KRL di stasiun Bekasi Timur. Jadi kesimpulannya, tragedi Bekasi Timur itu membuktikan bahwa single point of failure itu pada sistem persinyalan konvensional itu memang bahayanya single point of failure pada sistem persinyalan konvensional. Itu untuk mencegah insiden serupa, kami mengusulkan dua solusi tadi, solusi komprehensif tadi. Yang pertama itu solusi IoT dan cloud monitoring menggunakan ESP32 tadi, yang sistem cerdas berbasis microcontroller dan sensor pengukur jarak yang mampu memicu pengereman otomatis. Jadi seluruh data pergerakan dipantau secara real time oleh pusat kendali atau OCC melalui jaringan cloud atau Firebase. Ini yang kita gunakan itu Firebase. Lalu yang solusi kedua itu yang tadi Zero Trust Railway Signaling, menggunakan diimplementasikan ke hardware FPGA board. Arsitektur keamanan tingkat silikon atau hardware level yang mewajibkan validasi silang dari 4 parameter sensor mutlak tadi, yang validasi silang yang SR-Latch tadi yang kita gunakan 4 sensor tadi. Nah, dieksekusi menggunakan kode Verilog HDL tanpa sistem operasi. Jadi dijalankan di hardware-nya. FPGA ini bisa menjalankan kode yang memang hanya bisa dia pahami, yaitu kode Verilog tanpa software atau operation system apapun, sistem operasi apapun. Nah, sistem ini tuh mengunci status failsafe secara fisik dan kebal terhadap serangan cyber. Nah, itu saja presentasi narasi solusi dari kelompok kami, kelompok 2. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.